Pemirsa Aminin TV yang insya Allah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kehebatan, kedahsyatan tentang Al-Quran adalah berbicara sesuatu yang sangat amat mulia. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Khatamun Nabiyyin wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diturunkan kepada pamungkas para nabi dan para utusan, tentu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Al-Qur'annya mulia, nabinya mulia, Al-Qur'annya istimewa, nabinya juga istimewa. Pemirsa Aminin TV rahimakumullah, pertama yang harus kita bicarakan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur, bahwa surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram. Adalah bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Rabbmu yang menciptakanmu. Adalah betapa Al-Quran memulai dengan kata membaca. Betapa pentingnya wahyu yang diturunkan pertama kali adalah konsep membaca, menganalisa, kemudian mencermati. Ini artinya hikmahnya kepada kita adalah kita harus terus semangat belajar. Tidak hanya berhenti pada belajar, tapi mengamati, kemudian mencermati dan mendalami. Ini bagian dari Iqra. Iqra dalam pengertian lughawi adalah sekedar membaca. Tapi Iqra dalam pengertian yang lebih luas adalah bukan hanya membaca Quran Allah, bukan hanya membaca ayat-ayat qauliyah, tapi juga harus bisa pandai membaca, mencermati, menghayati semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Aminin TV rahimakumullah, dulu Al-Quran itu begitu Nabi mendapatkan wahyu, langsung disampaikan diberitahukan, diinformasikan kepada para sahabat. Para sahabat menghafalnya. Jadi Al-Quran lebih banyak dihafal daripada sekedar ditulis. Ditulis itu sebagai bentuk alat media untuk lebih mudah menghafal. Jadi begitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, disampaikan kepada para sahabat, sahabat langsung menghafalnya. Bagaimana cara menghafalnya? Tentu dengan cara mengulang-ulangi bacaannya, kemudian atau juga ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, kulit hewan yang sudah disamak, baru dihafalkan. Itu awalnya. Dan yang paling penting bahwa meskipun pada waktu itu medianya sangat terbatas, para sahabat punya antusias yang sangat tinggi, punya semangat yang sangat tinggi. Para sahabat itu selain menghafal wahyu-wahyu yang disampaikan, yang Nabi Muhammad terima, kemudian disampaikan kepada para sahabat juga menerima penjelasan-penjelasan dari baginda Rasul Muhammad SAW yang selain ayat. Jadi kalau wahyu, jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada para sahabat, itu namanya Al-Quran, ya kan? Al-Quran. Adapun ucapan, penjelasan, ketetapan yang bukan wahyu, itu disebut dengan hadis. Jadi hadis ada yang bersifat qauliyah, apa itu? Apa yang disabdakan oleh Nabi. Ada yang bersifat fi'liyah, apa itu? Sesuatu yang pernah dikerjakan Nabi. Dan ada yang bersifat takririyah,
Nabi tidak pernah menyabdakan, Nabi tidak pernah melakukan, tapi mendapat legitimasi dari Nabi, itu juga disebut dengan hadis. Pemirsa Aminin TV rahimakumullah, kembali kepada sambung menyambung Al-Quran termasuk juga hadis. Dulu generasi sahabat itu disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Sekelompok sahabat yang aktivitas pokoknya adalah menghafal, ngaji lah kira-kira, ngaji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi menerima wahyu, menerima hadis, mencatat wahyu, kemudian menghafalkan Al-Quran, menerima penjelasan Nabi. Itu sekelompok sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Tidak banyak orangnya Ahlus Suffah itu. Dari Ahlus Suffah itu antara lain adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Orang yang banyak meriwayatkan hadis. Min kathrati ruwatil hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ketika kita bicara dalam konteks kekinian, kira-kira Ahlus Suffah itu adalah santrinya Nabi Muhammad SAW. Pengasuhnya siapa? Ya baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi tradisi pondok pesantren yang biasa kita lihat dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya punya talian sejarah dengan generasi pertama, yaitu generasi sahabat. Jadi apakah di zaman Nabi itu ada pesantren? Ya kira-kira ada. Santrinya siapa? Ya Abdurrahman bin Sakhrin antara lain. Tempat tinggalnya di mana? Di Masjid Nabawi. Pengasuhnya siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Tugas pokoknya adalah yang ngaji kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Para pemirsa Aminin TV rahimakumullah, baru pada sejarah kemudian ketika para sahabat yang menghafal Al-Quran, kan banyak para sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak sekali, banyak juga yang wafat meninggal biasa. Ada juga yang wafat karena terlibat dalam peperangan. Pemirsa Aminin TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi penulisan itu Al-Quran itu ada apa? Ada titiknya, ada syakelnya. Itu baru generasi Abul Aswad Ad-Du'ali, kira-kira 69 Hijriah, dari di bawah generasi sahabat tentunya. Itu baru dari sisi tulisan. Bagaimana dengan penentuan nama-nama surat atau penyusunan surat? Kenapa misalnya surat Al-Alaq yang turun pertama tapi dalam penetapan dalam urutannya kok ditaruh di belakang, kok bukan di Al-Fatihah, kok justru surat Al-Fatihah yang pertama kali ditulis dalam mushaf? Ini ulama dalam hal ini ada beberapa pandangan. Setidaknya ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, penentuan penyusunan surat dalam mushaf itu bersifat ijtihadi. Bersifat ijtihadi ya sifatnya tidak ada penjelasan dari Al-Quran bahwa surat Al-Alaq harus taruh di depan, tidak ada. Dalam hadis juga tidak disebutkan bahwa dari sekian ayat Al-Quran yang diturunkan itu cara penyusunannya, mushafnya seperti ini, nggak ada. Bersifat ijtihadi. Oleh karenanya, karena bersifat ijtihadi, karena ini bersifat kreativitas para sahabat pada masanya, mushaf-mushaf itu banyak. Ada mushaf yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Sahabat yang lain juga punya mushaf tersendiri. Susunannya juga berbeda karena bersifat ijtihadi. Nah inilah bahwa penyusunan surat termasuk nama-nama surat itu ada ulama yang mengatakan bersifat ijtihadi. Al-Alaq turun duluan tapi ditaruh di belakang. Al-Fatihah justru Al-Baqarah ditaruh di depan. Ya itu sifatnya ijtihadi, itu pendapat yang pertama. Yang kedua,
Ada yang mengatakan penyusunan nama surah berikut urutannya itu adalah bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya memang sahabat diajari oleh Rasulullah. Diajari oleh Rasulullah ini surat ini dan seterusnya. Pendapat yang terakhir adalah gabungan dua pendapat ini. Sebagian penyusunan surat dan nama surat itu bersifat ijtihadi, sebagian lain bersifat tauqifi. Pemirsa Aminin TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil yang perlu saya sampaikan bahwa originalitas Al-Qur'an itu tentu tidak perlu diragukan lagi. Allah menjamin Al-Qur'an itu, yang menjaga Al-Qur'an itu adalah Allah itu sendiri. Melalui siapa? Melalui para huffazul Qur'an, melalui orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi orang kalau sedang mendengar bacaan Al-Qur'an kemudian ada yang salah, cara bacanya tidak tepat, cara urutannya salah, itu orang yang zauk Qur'aninya tinggi, itu biasanya kuat. Yang kedua, di zaman Rasulullah itu sudah ada semacam pondok pesantren, kira-kira begitu, yang namanya Ahlus Suffah, pengasuhnya baginda Rasul Muhammad SAW. Tugas pokoknya santri-santri itu, para sahabat itu adalah menghafal, menulis Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan selanjutnya dalam proses awalnya pada zaman ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu disampaikan kepada para sahabat, Al-Quran itu tidak seperti mushaf yang kita lihat sekarang itu. Jadi para sahabat itu lebih banyak menghafal, kemudian dicatat, dihafal dan seterusnya. Baru pada generasi Abul Aswad Ad-Du'ali, kira-kira 69 Hijriah, Al-Quran itu sudah muncul syakal harokat, kemudian dilanjutkan kepada generasi selanjutnya, ada, nah ini namanya ba, ini namanya kha, ini namanya ta, itu pada generasi setelah sahabat, ya kan? Kemudian penempatan dan penetapan nama-nama surat berikut nama suratnya itu, di sini ada 3 pandangan. Pertama, itu bersifat ijtihadi. Ya, berdasarkan saya nemunya begini, menurut saya begini ya. Jadi masing-masing sahabat punya kreativitas tersendiri dalam penempatan surat-surat Al-Quran itu pendapat pertama. Yang kedua bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya sesuatu yang datang dari Nabi, ini nama suratnya begini ya. Ini bersifat tauqifi. Dan pendapat yang terakhir adalah penggabungan, yaitu ada yang sebagian surat ini penempatannya bersifat tauqifi dan ada yang mengatakan bersifat ijtihadi. Pemirsa Aminin TV, mudah-mudahan kajian yang berkaitan dengan proses sejarah tentang Al-Quran ini bermanfaat untuk kita. Minimal anak-anak kita paham, oh beginilah Al-Quran dari awal penurunannya sampai penyusunan nama surahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.